Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Santi, Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya menyampaikan laporan kegiatan pada acara pengurangan merkuri pada industri lampu. Yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terima kasih Bu Dirjen yang telah join pada siang hari ini. Yang saya hormati Direktur Jenderal Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Transportasi. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan, ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Gabungan Industri Manufaktur Lampu Terpadu Indonesia ataupun GAMA Trindo. Yang saya hormati Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama, tentu lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan juga kesempatan pada kita, sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul, berdiskusi dalam rangka pengurangan merkuri pada industri lampu. Ini memang hal baru, kalau kata-kata memang hal baru, tetapi ini sangat bermakna apabila ini serius dan siap untuk dilakukan. Kenapa hal baru? Ini kalau kita lihat di luar Jakarta barangkali, terutama bukan teman-teman pemerintahan, ini masih langka dengan apa tuh merkuri, apa merkuri lampu. Karena saya tahu saya sendiri waktu masih muda-muda saya nggak tahu ada lampu ada merkuri. Ternyata lampu itu ada merkuri, kalau merkuri itu diganti dengan LED, mungkin tingkat saving energinya cukup tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini secara global tidak hanya berbicara tentang substansi, juga semua substansi yang bicara dalam rangka untuk climate change, ataupun kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mengendalikan perubahan-perubahan iklim. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya keracunan merkuri, tadi sudah sampaikan bahwa merkuri ini tidak hanya menjadi isu regional, ini benar-benar sudah isu global. Sehingga begitu ada perubahan-perubahan kebijakan secara internasional, apabila kita tidak mengikuti dengan kebijakan-kebijakan nasional, bahkan terjadi sesuatu ataupun ada kerugian yang kita dapatkan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, pada siang hari ini juga dalam rangka Minamata Convention yang akan dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret di Bali, di mana Indonesia sebagai tuan rumah. Yang menjadi catatan kita adalah tuan rumah pertama kali di luar Jenewa ataupun di luar Swiss. Ini perlu kita sama-sama memberi dukungan baik secara informasi dan seterusnya. Oleh karena itu, makanya pada agenda siang hari ini bagi saya sangat berbahagia, dan juga kami KLHK sangat berbahagia. Saya ingat juga tidak hanya KLHK, juga pemerintah sangat berbahagia karena ini bagian rentetan dari Minamata Convention. Bapak-bapak, Ibu yang terhormat, tadi disampaikan ini menjadi isu global. Indonesia cukup bagus untuk merespon khusus isu merkuri. Kenapa saya bilang cukup bagus? Ini kita dengan waktu cepat kita telah meratifikasi Minamata Convention. Biasa kalau convention itu memang agenda-agenda internasional, kita langsung cepat kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Maknanya apa? Dengan waktu cepat kita ratifikasi, maknanya secara politik pun didukung. Saya ingat betul, ratifikasinya dokumen ini tidak sampai berbulan-bulan, hanya 2-3 bulan parlemen sudah meratifikasi Minamata Convention. Itu maknanya secara politik pun sudah didukung. Jadi apalagi kita sebagai kelompok-kelompok ada yang mengimplementasi, seharusnya tidak masalah. Oleh karena itu sekali lagi sampaikan, saya sangat berbahagia pada siang hari ini kita sama-sama untuk membahas
merkuri. Kalau boleh saya sampaikan, bahas Minamata Convention. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Hal yang kedua, sebagai respon pemerintah yang cukup bagus, itu ada pengesahan peraturan presiden nomor 2021, peraturan presiden nomor 21 tahun 2019. Artinya apa? Kalau kita lihat dari waktu ratifikasi 2017, peraturan presiden keluar 2019, itu cukup cepat. Ini artinya pemerintah pun di samping ada dukungan politik, pemerintah pun sangat serius untuk mengantisipasi, untuk mengurangi, untuk mem-pass out, ataupun mengganti semua raw material yang selama ini menggunakan merkuri diganti dengan tidak menggunakan merkuri. Apalagi teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menurut saya respon juga cukup bagus. Kita lihat dari Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2019 di sana semua alat-alat kesehatan yang menggunakan merkuri harus di-pass out. Dan juga pada tahun 2021 udah di-pass out. Udah tidak lagi gunakan alat-alat kesehatan yang menggunakan merkuri. Ini artinya apa? Benar-benar semua lapisan masyarakat, semua lapisan politisi di Indonesia, juga semua lapisan dari pemerintahan. Apalagi teman-teman dari pertambangan. Sebagaimana ketahui, merkuri ini memang sumbernya dari pertambangan. Baik dulu memang ada pertambangan sengaja, tapi sekarang ini memang tidak ada pertambangan yang sengaja secara legal. Nanti teman-teman Direktorat Jenderal teman-teman Kementerian Pertambangan hafal betul, nggak ada lagi merkuri yang ditambang secara legal. Tetapi secara prakteknya tetap ada merkuri yang ditambang secara ilegal. Dan juga secara prakteknya tetap ada merkuri yang dihasil dari pertambangan secara tidak sengaja. Ini saya ingat betul, misalnya kalau pertambangan migas, pertambangan minyak, selalu kita diambil gas sampai minyak, ada bawaan merkuri. Kenapa? Memang merkuri ada di perut bumi kita. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini benar-benar keseriusan kita sangat tinggi. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya sampaikan lagi, Indonesia berkomitmen terhadap pengurangan dan penghapusan merkuri. Ingat, pengurangan dan penghapusan. Ini kalau saya lihat judul masih pengurangan. Tapi target kita bukan pengurangan kalau LED, Pak. Karena kalau lampu, target kita benar-benar penghapusan. Mungkin tahap pertama pengurangan oke. Tapi target kita mungkin kita harus tetapkan waktu kita kapan ini penghapusan. Karena udah gak zaman lagi lampu non-LED. Ini udah keren-keren semua lampu LED. Ini katanya kan kalau penghapusan dari non-LED ke LED. Maka nanti judul kemudian mungkin tidak lagi pengurangan. Pass out merkuri di lampu ataupun penggantian ke LED. Hal-hal ini yang menurut saya perlu kita garis bawahi. Bapak-bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Pada Perpres nomor 21 2019, Indonesia menetapkan target pengurangan penggunaan merkuri sebanyak 50% pada tahun 2030. 2030 itu hanya sedikit lebih kurang 8 tahun lagi, ataupun 7,5 tahun lagi. Ini waktu pendek. Biasa kalau pengurangan waktu pendek. Namun saya yakin, karena ini udah isu global, bukan isu regional, apalagi bukan isu nasional, saya yakin pada tahun 2020 50% insya Allah tercapai. Apalagi saya hafal betul, beberapa kali rapat yang menyangkut dengan merkuri cukup tinggi antisipasi kelompok LSM terutama, teman-teman pemerintah terutama untuk melakukan pengurangan ataupun pass out merkuri. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, kami di KLHK, strategi yang kami sampaikan, kami telah mencantumkan rencana aksi nasional tentang pengurangan dan penghapusan merkuri. Disusun dilaksanakan dengan memperhatikan setiap ketentuan serta panduan dalam Konvensi Minamata, di antaranya penguatan komitmen, koordinasi, kerjasama antar instansi, penguatan koordinasi dan kerjasama, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat, penggunaan komitmen dunia, penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Ini sudah kami implementasikan. Sudah kita coba implementasikan, pelan-pelan implementasikan. Hasil evaluasi kami, semua penggantian merkuri 8 sudah siap dilaksanakan oleh implementasi oleh pengguna merkuri yang selama ini. Siap untuk menggantikan merkuri dengan bahan-bahan lain. Namun, karena ini pemula kita sedang melaksanakan, tentu ada kendala-kendala lain. Tapi kendala lagi ini dengan pendekatan sosial dan juga pendekatan ekonomi dan masyarakat, ini bisa kita laksanakan. Contoh saya ingat betul, dulu kalau ada penambangan emas skala kecil, baik legal dan ilegal, itu semua menggunakan merkuri untuk merecovery emasnya.
Tapi dengan ada program seperti ini, ada peningkatan-peningkatan kita yang cukup baik untuk menggantikan merkuri dalam penambangan skala kecil, banyak masyarakat yang tidak lagi menggunakan merkuri. Bahkan, mohon maaf saya sampaikan, dulu banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang tidak punya akses ke perbankan. Tapi begitu kita melakukan pembinaan, peningkatan, udah banyak sekarang penambang skala kecil emas yang dulu menggunakan merkuri, sekarang udah punya akses ke perbankan. Bahkan catatan lagi saya ingat betul, semua penambangan emas yang skala kecil ini seolah-olah benar-benar hanya orang berani, atau bahasa lain hanya orang-orang nekat. Artinya apa? Hampir tidak bisa disentuhkan oleh kaum wanita. Tapi 2 tahun terakhir catatan kami, banyak juga penambangan emas skala kecil ini udah mulai terlibat ibu-ibu. Kalau saya secara pribadi, begitu ibu-ibu lebih senang. Karena ibu-ibu itu biasa lebih lembut, lebih tenang, dan tahu dampaknya. Begitu ibu tahu dampak merkuri terhadap kesehatan, biasa bapak-bapak juga takut. Ini makanya catatan saya sekarang ini, keterlibatan gender atau ibu di pertambangan emas skala kecil, yang dulu merkuri, sekarang non-merkuri, lebih kurang ada 40%. Ini luar biasa, itu satu peningkatan luar biasa. Saya juga minta di forum ini, kalau memang nanti ada diskusi tentang keterlibatan gender, ini perlu kita eksplor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seminar hari ini diselenggarakan berkat kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian ESDM, terima kasih Pak Rianto, dan Kementerian Perindustrian, terima kasih teman-teman dari Kementerian Perindustrian, serta didukung oleh Clean Lighting Coalition. Ini menurut saya cukup bagus kolaborasi ini, karena di ujungnya ada Lighting Coalition. Ini cukup bagus, karena ujungnya pasti saving energy ujungnya. Seminar ini juga diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan menuju penyelenggaraan COP 4.2 Konvensi Minamata. Adapun tujuan diselenggarakan seminar ini adalah menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pengurangan merkuri khususnya pada peruk lampu, menyebarluaskan kesadaran kesiapan masyarakat untuk mendukung upaya tersebut dan mendapatkan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk keberhasilan aksi nasional tersebut, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan industri lampu. Dan akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia dan juga narasumber, Pak Rianto, Bu Yun, dan juga narasumber yang lewat Zoom, dan para peserta tentunya. Peserta saya lihat dan cukup lumayan banyak nih, ada berapa orang? 100 lebih ya. Dan pihak-pihak lain atas partisipasi dan dukungannya sehingga acara pada sore hari ini dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita wujudkan komitmen kita dalam penghapusan merkuri. Segala upaya pengurangan dan penghapusan merkuri meski tak jarang kita hadapi masalah-masalah, itu wajar. Begitu ada pergantian atau merubah kebiasaan, wajar ada masa-masa kecil. Namun dengan komitmen kerjasama, dengan tata cara yang baik, dengan tujuan yang baik, dan dengan energi yang bersama, insya Allah hal ini dapat kita wujudkan. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.